Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1016, ke Pengadilan Suci. Biasanya, mencapai tingkat ke-6 nirvana akan memberikan seseorang gelar jenius yang tak tertandingi. Tentu saja, ini hanya gelar relatif. Tidak ada yang benar-benar tak tertandingi karena wilayahnya terlalu luas. Setiap domain memiliki diameter sekitar 100 juta mil. Siapa yang tahu berapa banyak jenius yang masih tersembunyi? Di beberapa desa atau hutan yang ditinggalkan, pembudidaya top mungkin hidup menyendiri dan murid-murid mereka bahkan mungkin tidak keluar. Selain itu, beberapa master sejati hanya akan menunjukkan diri mereka ketika benar-benar diperlukan. Jenius tersembunyi dari klan kuno hanya akan dipanggil kembali. Hal yang sama untuk monster yang diperkeras pertempuran di berbagai medan perang ras. Aku dan Liu Suzi akan memimpin ekspedisi ke Pengadilan Suci kali ini. Para jenius dari domain semuanya sombong dan arogan, mereka mungkin tidak bermain baik denganmu. Liu Suhong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sebuah kekuatan yang cukup besar mengalir di sekelilingnya. Pertunangan mereka telah diputuskan 2 hari yang lalu dengan 3,5 iblis peringkat ke-7 bertindak sebagai saksi. Aliansi setengah iblis sepenuhnya mendukung pertunangan itu. 3,5 iblis peringkat ke-7 merasakan hal yang sama, berpikir bahwa setengah iblis sedang bangkit. Berita pertunangan itu mengejutkan semua orang di aliansi. Mereka merasa gembira karena siapa yang akan menyebut mereka budak sekarang. Sejak kapan seorang budak bisa menikahi seorang putri cantik? Hal ini menyebabkan gempa bumi di wilayah lain juga. Jadi, itu sangat penting bagi semua setengah iblis di dunia. Cabang utama di Six Central mengirimkan pesan ke setiap cabang lainnya. Hal itu menyebabkan semua setengah iblis menjadi termotivasi, bahkan seekor katak dapat memakan daging angsa dengan usaha yang cukup dan mereka dapat menjadi pangeran katak suatu hari nanti. Tentu saja, para jenius muda mengertakkan gigi, berpikir bahwa setengah iblis yang malang harus dibantai. Pertunangan itu benar-benar tidak dapat diterima seperti bunga yang disematkan ke tumpukan kotoran. Mereka yang tidak mengenal Feng Feiyun merasakan dorongan untuk membunuhnya. Ini adalah kisah tentang seorang pengemis yang menikahi seorang putri. Semua pengemis akan menjadi bahagia sementara tuan muda yang kaya ingin membunuh mereka dan menggantikan mereka. Itu adalah masalah perasaan kesal dan marah, jika bahkan aku hanya bisa menatap sang putri, beraninya setengah iblis rendahan menikahinya. Singkatnya, pertunangan itu memiliki manfaat dan potensi masalah. Liu Suzi mendapat dukungan dari semua setengah iblis. Para ahli dari aliansi juga akan membantunya menjadi penerus berikutnya. Di sisi lain, para bangsawan akan mengkritiknya karena melakukannya. Bagaimanapun, mereka benar-benar peduli dengan reputasi mereka. Inilah alasan mengapa dia mengingatkan Fei Yun tentang perjalanan itu. Dia meletakkan buku sejarah dan menatap para jenius yang berdiri di kejauhan. Saya tidak akan berkeliaran di sekitar mereka. Namun, saya pikir Anda harus mencoba untuk mendapatkan sisi baik mereka. Saya yakin mereka akan mempengaruhi kompetisi Anda. Saat ini, banyak penerus dari domain lebih memilih Liu Suzi setelah mendengar tentang pertunangan. Meskipun demikian, dia masih memiliki banyak pendukung. Saya masih berpikir putri pertama akan menang. Tunangannya bukan setengah iblis biasa. Dia memperoleh batu roh besar dari Nine Abyss dan harta yang tiada taranya. Seorang lelaki tua dari Okular Domain tersenyum. Saya memiliki beberapa koneksi dalam aliansi setengah iblis. Cabang utama mereka tidak bisa menilai darah Feng Feiyun, ada kemungkinan dia adalah setengah Phoenix. Potensinya tidak terbatas. Seorang kultivator dari klan kuno berkata. Leluhur keempat adalah pria yang bijaksana dan penuh perhitungan, sama halnya dengan putri pertama. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Menantu setengah iblis kami mungkin akan mengejutkan kami dengan senang hati. Orang-orang ini menerima informasi penting dan menduga bahwa Fei Yun spesial. Jadi, mereka menaruh uang mereka pada putri pertama. Perjalanan kali ini tidak hanya untuk mengikuti evaluasi fraksi. Lebih penting lagi, itu adalah kompetisi antara kedua putri. Pemenang akan menjadi penerus, yang kalah pasti akan dibunuh. Para penguasa domain dan klan kuno juga bertaruh. Menang berarti berada dalam anugerah penguasa wilayah berikutnya. Bertaruh secara salah berarti disingkirkan. Bagi Fei Yun, akan lebih baik bagi Liu Suhong untuk menang. Pertama, dia adalah tunangannya, setidaknya di atas kertas. Yang terpenting,
setengah iblis akan mendapat manfaat dari ini. Masalah dengan setengah iblis saat ini adalah kurangnya kepercayaan diri dan ambisi mereka. Mereka membutuhkan seorang legenda sebagai motivasi agar mereka mampu memperjuangkan harga dirinya. Fei Yun ingin menjadi legenda ini. Dia memiliki percakapan panjang dengan Lord King Ji mengenai masalah ini. Sejak kesengsaraan Long Luofu, dia merasa bahwa dalam keadaan tertentu, seorang pria tidak bisa hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Ini mungkin perbedaan antara pria dan ayah. Seorang pria rela mengkhianati seluruh dunia, siap menjadi iblis kapan saja. Mereka bisa membantai dengan iseng dan posesif. Mereka percaya bahwa mereka dilahirkan untuk berperang, dan bahwa berkelahi adalah alasan yang sah untuk kematian. Kepribadian mereka akan berubah setelah menjadi seorang ayah. Mereka mulai memikirkan hal-hal lain dan lebih peduli pada orang-orang terdekat. Mereka mulai mengkhawatirkan korban mereka dan anggota keluarga yang terakhir. Bagaimana anak-anak mereka bisa bertahan? Apakah mereka benar-benar pantas mati? Ini bukan masalah menjadi ragu-ragu melainkan, mendapatkan alasan dan rasionalitas. Itu adalah proses pendewasaan. Pria itu akan menjadi lebih menarik dan bijaksana, tidak lagi tidak bertanggung jawab seperti sebelumnya. Ini adalah alasan mengapa dia setuju dengan Liu Suhong baru-baru ini. Di masa lalu, dia lebih suka mati berkelahi daripada menyetujui. Tentu saja, jika diberi kesempatan, dia masih akan memilih menjadi iblis lagi demi Namong Hongyan. Ini bukan masalah menjadi impulsif atau tidak masuk akal, hanya sesuatu yang harus dilakukan dengan keberanian dan ketegasan. Liu Suhong telah mencapai tingkat ke-6. Dia berkata, tim domain membawa leluhur teratas mereka. Bagi kami, 7 leluhur penting akan datang. Leluhur ke-4 dan ke-6 disertakan. Petik 2. Fei Yun mengerutkan kening. Kakek nenek ini akan bermasalah karena mereka menginginkan seni wayang besar dan harta rahasianya. Dia hanya bisa menunggu mereka bergerak dan bereaksi sesuai dengan itu. Akhirnya hari keberangkatan. Ekspedisi tumbuh lebih besar dan termasuk 100.000 pembudidaya. Mayoritas dari mereka adalah para jenius muda. Secara alami, itu juga dibagi menjadi 2 kubu, Liu Suzi dan Liu Suhong. Liu Suzi memiliki keunggulan jumlah dengan sekitar 70% penonton. Mereka melintasi portal kuno dan mencapai bintang kutub selatan pengadilan suci pada hari yang sama. Ini adalah salah satu dari 5 bintang utama pengadilan suci, melayang 8.000 meter di atas tanah. Seseorang bisa naik menggunakan sistem tangga yang rumit. Meskipun pengadilan suci telah menurun untuk waktu yang lama, itu pernah menjadi otoritas pusat dinasti ini. Kemakmurannya memukau penonton, pembuluh darah roh melayang ke atas seperti galaksi. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk mengambil adegan. Kelompok itu dibawa ke rumah besar milik Liu untuk waktu yang lama sekarang. Bangsawan seperti mereka memiliki posisi di ibu kota. Sayangnya, Fei Yun tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia dipilih oleh Liu Suhong untuk menjadi utusan mengunjungi fraksi Azure. Liu Suhong menulis dengan kaligrafi yang indah. Karakter berisi Dao. Setelah dia selesai, dia menyegelnya dalam sebuah surat dan memberikannya kepada Fei Yun. Tujuannya kali ini adalah untuk mengangkat Crimson ke wilayah tingkat bumi. Mengingat sumber daya dan bakat kami benar-benar memenuhi syarat. Sekarang, pengadilan suci hanyalah boneka, fraksi Azure adalah penguasa sejati dari pusat ke-6. Petik 2. Bab 1017, Penatualin. Fei Yun menerima surat itu dan melihat bahwa kata-kata, Penatualin, tertulis di sana. Siapa orang ini? Tuan wilayah sendiri mungkin tidak dapat bertemu dengan Azure Lord. Jadi, kita bertemu orang kepercayaan Tuan yang paling terpercaya. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia cukup berpengaruh dan ditakuti bahkan oleh penguasa wilayah. Dengan bantuannya, peringkatnya akan lebih mudah, kata Liu Suhong. Jika apa yang kamu katakan itu benar, tidak akan mudah mendapatkan audiens karena banyak orang lain ingin bertemu dengannya, kata Fei Yun. Dia mengangguk, hobinya adalah mengumpulkan harta roh peringkat atas, itulah yang harus kita lakukan. Saya telah menyebutkannya dalam surat itu sehingga ketika dia membacanya, dia benar-benar akan melihat kita. Sekarang, yang paling penting adalah apakah Anda dapat menyampaikan surat ini kepadanya. Aku yakin kau tidak akan mengecewakanku. Fei Yun memegang surat itu dan tidak membaca isinya. Dia menempatkannya ke dalam kotak batu giok sebagai gantinya. Dia meninggalkan kediaman dan bertemu Liu Suzi secara kebetulan.
Dia masih mengenakan pakaian maskulin yang sama dan juga memilih seorang utusan. Orang ini tidak lain adalah jenius dari klan kuno, Mo Hen. Fei Yun dan Liu Suzi saling tersenyum dari kejauhan. Dia memperhatikan sosoknya yang pergi dan berkata, Feng Fei Yun lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan, jangan meremehkannya. Mo Hen dengan bangga berkata, jangan khawatir, putri ketujuh. Jika aku tidak bisa menandingi setengah iblis, aku tidak layak bekerja untukmu. Dia tahu bahwa dia sombong tetapi yang paling penting, cukup berbakat untuk bersaing dengan Fei Yun, secara keseluruhan, Anda akan memiliki banyak pesaing yang cakap, Anda harus membuat Penatua Lin membaca surat itu tanpa mengurangi kehormatan klan saya. Pergilah, aku menunggu kabar baik. ****. Fei Yun juga tidak pergi sendiri. Dua lagi jenius top dari faksi putri pertama ikut. Mereka sama sekali bukan orang asing, si kembar dari Liveles Palace, Yu Ziling dan Yu Zilin. Mereka adalah anggota klan penguasa Aqua Domain. Tidak kusangka kita akan bekerja bersama suatu hari nanti. Fei Yun tersenyum. Domain mereka awalnya mendukung putri ke-6. Dengan demikian, si kembar adalah bagian dari aliansi yang menyerang Liu Suzi. Sayangnya, putri ke-6 kalah sehingga mereka harus mengikuti orang lain. Liu Suzi jelas bukan pilihan jadi putri pertama adalah pilihan yang jelas. Yu Zilin, mengenakan jubah biru, menggosok hidungnya dan berkata, saya tidak berpikir Anda akan menikahi putri pertama, setengah iblis. Benar, tidak ada yang mengharapkan ini. Fei Yun masih tersenyum. Saya pikir Anda akan menikahi putri ketujuh. Zilin melanjutkan. Fei Yun bisa mengerti mengapa karena di Nine Abyss, Fei Yun bahkan membunuh Paragon untuk melindungi Liu Suzi. Dia mengangguk dan berkata, kami berteman. Ayo pergi, kelompok Mo Hen sudah berjalan. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Yu Ziling juga mengenakan gaun biru. Dia memiliki kulit yang cerah dan mata yang cerah dengan kilau surgawi di sekitar tubuhnya. Baik, wanita tidak pernah berhenti mengomel. Aku merasa kita berdua akan baik-baik saja, kakakku harus tinggal dengan putri pertama. Kak, jangan menggertakkan gigimu, aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Yang ingin saya katakan adalah biarkan pria seperti kami yang mengurus tugas. Anda dan putri pertama adalah orang-orang hebat yang harus merencanakan hal-hal penting. Apakah saya benar, Feng Fei Yun? Fei Yun menaiki kereta yang sudah disiapkan dan tersenyum, kedengarannya benar. Mereka bisa mendengarnya menggertakkan giginya di belakang mereka. Begitu mereka datang ke kediaman Elder Lin, mereka melihat bahwa itu penuh sesak dengan orang-orang di luar, utusan dari wilayah lain. Ini tampak seperti kumpulan para jenius. Suasana tampak agak tegang dan agresif karena mereka semua adalah pesaing. Roh barat kita akan naik ke tingkat bumi, mundur, Gunung Grove. Seorang gadis berambut merah berhasil merobohkan seorang pria besar dengan serangan telapak tangan meskipun tangannya halus. Berderit, seorang pelayan laki-laki sekitar 11 atau lebih membuka pintu. Dia keluar dan mengumumkan, Penatua tidak akan menerima surat apapun, silakan pergi. Anak kecil, kembalilah dan kirim pesan bahwa kita berasal dari faksi Pangeran ke-6 Roh Barat. Pangeran kami telah menjadi penggemar yang lebih tua untuk waktu yang lama dan akan menghargai penonton. Ini beberapa hadiah untuk menunjukkan ketulusan kami. Gadis berambut merah itu mengenakan armor perak. Pedangnya yang lebar lebih lebar dari pinggangnya. Dia datang dengan kotak merah. Bocah itu tidak menerima kotak itu dan berkata dengan datar, saya sudah mengatakan bahwa yang lebih tua tidak akan menerima surat apapun. Ini juga berlaku untuk hadiah. Gadis itu tidak terbiasa diperlakukan seperti ini karena latar belakangnya yang mulia. Meski begitu, dia menahan diri. Terserahlah, tidak perlu terlalu kasar. Dia kemudian pergi dengan pengikut lapis bajanya. Semua orang menertawakan rasa malunya karena dia cukup terjebak. Mo Hen datang sebelum gerbang dan dengan hormat menundukkan kepalanya, anak muda, aku adalah utusan dari putri ketujuh wilayah Crimson. Dia juga penggemar Elder Lin tetapi tahu bahwa dia sangat sibuk dan tidak ingin mengganggunya. Dia hanya menulis surat, berharap kamu bisa memberikannya kepada yang lebih tua. Petik 2. Kesopanannya membuat kesan yang baik pada kaum muda. Yang terakhir menangkupkan tinjunya dan berkata, begitu. Tetua berkata bahwa Crimson Lord adalah pahlawan sejati, menjadi dewa perang hanya dalam 1000 tahun, sungguh prestasi yang luar biasa. Lalu apakah dia ingin bertemu putri kita?
Mo Hen dengan senang hati berkata. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, evaluasi fraksi semakin dekat sehingga bermasalah bagi Penatua Lin untuk melihat pangeran atau putri sekarang. Dengan demikian, dia tidak akan bertemu siapapun. Setelah evaluasi, dia akan menyiapkan jamuan makan sebagai permintaan maaf. Mo Hen tampak kecewa. Pemuda telah menjelaskannya. Mendorong masalah sekarang akan tampak tidak bijaksana. Utusan lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tampaknya Penatua Lin tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Mereka harus mencari kesempatan lain. Penatua Lin terkenal karena kebijaksanaan dan strateginya. Dia tahu bahwa melibatkan dirinya sendiri akan berisiko menyinggung orang lain, jadi dia memilih kebijakan tanpa campur tangan. Kata Mu Ziling. Yu Zilin mengerutkan kening lalu memberitahu Fei Yun, sepertinya kita harus mencari orang lain. Haha, Mo Hen ditolak. Petik 2. Mo Hen memelototi mereka dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Penatua Lin berkata dia tidak akan melihat siapapun, Anda dapat mencoba juga dan ditolak seperti yang lainnya. Petik 2. Kita lihat saja nanti, balas Yu Zilin. Fei Yun menghentikannya dengan satu tangan dan berkata, Penatua Lin tidak ingin terlibat dalam masalah ini, kami pergi. Haha, setengah iblis sangat pengecut tanpa keberanian untuk mencoba. Ayo pergi. Mo Hen mencibir dan pergi bersama kelompoknya. Mengapa putri pertama menyukai bocah tak berguna ini? Hahaha. Zilin menjadi frustrasi dan berkata, Feng Fei Yun, mengapa kamu menghentikanku? Anda peduli dengan wajah tetapi saya tidak, itu masih lebih baik daripada ditertawakan oleh mereka. Petik 2. Kalau begitu kamu pergi. Fei Yun memanjat kereta. Zilin melihat ke belakang dan melihat semua utusan pergi. Pintu ditutup kembali. Mengetuk lagi hanya akan membuat Penatua Lin tidak senang dengan putri pertama. Apa yang kamu tunggu? Kemari. Ziling berteriak padanya. Baik. Zilin dengan sedih naik kereta, terlihat sangat sedih saat berada di dalam. Dia merasa seperti baru saja ditampar. Fei Yun, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Begitu mereka berkendara selama 2 jam atau lebih, dia memberitahu pengemudi, kami berhenti di sini. Kereta berhenti dan ketiganya turun untuk kembali ke kediaman Penatua Lin. Adapun kereta, itu kembali ke tempat mereka dengan 3 boneka di atas kapal. Apa yang kita lakukan? Yu Zilin bingung saat mengikuti Fei Yun. Ziling juga penasaran. Penatua Lin telah menyatakan niatnya, apa yang akan mereka capai di sini selain meminta penghinaan lebih lanjut. Kami belum menyelesaikan misi kami tidak bisa kembali sekarang, kata Fei Yun. Mo Hen menertawakanmu sebelumnya dan kamu setuju, sekarang kamu peduli dengan wajah. Saya tidak tahu harus berkata apa, hari akan gelap dan tidak ada yang akan melihat kita. Zilin berkata dengan marah. Bukankah itu yang terbaik? Fei Yun tersenyum. Tidak, karena Mo Hen mungkin sudah mengolok-olok kita di mansion karena tidak mencoba mengirimkan surat itu. Semua orang akan menertawakan kita besok, kata Zilin. Ekspresi Fei Yun menjadi serius, tujuan kami adalah untuk menyerahkan surat itu, bukan untuk membuktikan apapun. Jika Penatua Lin ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia netral, kita harus pergi ketika tidak ada orang di sekitar. Karena itu, Fei Yun menuju gerbang. Bab 1018, Gunung Segudang Batu. Yu Zilin dan Yu Ziling akhirnya mengerti rencana Feng Fei Yun. Yu Zilin dengan senang hati mengikuti di belakang Fei Yun dan berkata, evaluasinya pasti terlalu penting dan kompetitif. Penatua Lin tidak ingin menyinggung semua penguasa sehingga dia ingin mempertahankan netralitas, setidaknya dalam penampilan. Ini tidak berarti bahwa dia akan menahan diri dari mengambil keuntungan darinya dalam kegelapan. Itu sebabnya dia akan bekerja dengan putri pertama kita, kan, haha. Petik 2. Mungkin tidak. Fei Yun memiliki pemikiran yang sama tetapi dia tidak cukup mengenal Penatua Lin untuk percaya diri. Meskipun demikian, Yu Zilin terkesan dengan analisis Fei Yun, berpikir bahwa setengah iblis tidak boleh diremehkan. Yu Zilin telah melihatnya merencanakan kembali di kam laba-laba putih dan tidak menganggap ini mengejutkan. Dia berpikir dalam hati, putri pertama sangat cerdas dan sekarang, dengan bantuan setengah iblis ini, dia menjadi harimau dengan sayap. Fei Yun melakukan Grand Cheng Art dan menciptakan penghalang siluman. Ketiganya kemudian mendekati gerbang. Karena saat itu malam hari, itu menyala terang dengan lampu dan hanya satu binatang berpatroli yang terbang di atas. Apalagi,
Seorang pemuda berdiri di depan pintu, sepertinya menunggu seseorang. Ketiganya berjalan keluar dari malam dan semakin dekat. Pemuda itu melihat mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu mereka cukup dekat, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah istana pribadi Penatualin. Silakan berjalan-jalan. Nama saya Feng Feiyun. Saya di sini untuk mengunjungi Penatualin karena saya telah diberitahu bahwa dia adalah ahli harta karun yang luar biasa, seorang ahli seni sejati. Karena saya juga seorang ahli harta karun, saya ingin belajar darinya." Feiyun tersenyum dan berkata, "Yah." Pemuda itu tidak tahu bagaimana menjawab setelah mendengar ini. "Saya telah melakukan perjalanan jauh dari Crimson Territory karena yang lebih tua senang mengajar junior. Silakan pergi mengirim pesan." Feiyun melanjutkan. "Saya mengerti." Pemuda itu berkata, "Tunggu di sini sebentar, saya akan memberitahu yang lebih tua tetapi saya tidak menjamin apapun." Pemuda itu berbalik dan terbang kembali ke istana. Yu Zilin dan Yu Ziling sangat senang melihat ini. Beberapa saat kemudian, pemuda itu kembali dan berkata, "Kalian bertiga beruntung, tetua sedang memotong batu roh di Gunung Batu Segudang sekarang." Dia mendengar tentang junior yang datang berkunjung dan cukup senang. "Ikuti aku sekarang." Feiyun berpikir dalam hati bahwa sesepuh ini cukup cerdik, melihat pengunjung dengan kepura-puraan ini. Istana itu agak megah dengan banyak bangunan terapung. Itu sebanding dengan kediaman penguasa wilayah. Pemuda itu memimpin mereka melalui pegunungan yang membentang puluhan mil, benar-benar terbuat dari berbagai biji. Tidak ada satupun gelas atau kerikil biasa. Beberapa batu memiliki spiritualitas yang kuat dan aura yang menakutkan. Tampaknya ada paragon kuno yang disegel di dalamnya. Kultivasi si kembar masih lemah sehingga mereka tidak bisa menahan tekanan, merasa seolah-olah jiwa akan meninggalkan tubuh. Feiyun berhenti dan berkata, "Tetap di sini, aku akan pergi sendiri." "Tidak, kami akan pergi bersamamu." Ziling bersikeras. "Aku lupa mengatakan, ada banyak batu roh terlarang di sini. Seseorang harus mengenakan jimat batu untuk menyembunyikan kehadiranmu terlebih dahulu." Pemuda itu tiba-tiba berkata dan kemudian menyerahkan 3 jimat kepada kelompok itu. "Dan di sini saya pikir dia kuat, jadi itu hanya jimatnya." Yilin ketakutan sebelumnya, berpikir bahwa pemuda itu lebih kuat darinya. Si kembar menempelkan jimat ke telapak tangan mereka. Lapisan batu melilit tangan mereka kemudian aura melakukan hal yang sama pada tubuh mereka. Ini memisahkan mereka dari dunia luar dan mengubahnya menjadi patung tak hidup. Feiyun menyerahkan jimat itu kembali dan berkata, "Saya seorang ahli harta karun, saya tahu bagaimana meniadakan kekuatan batu terlarang." Pemuda itu tampak sedikit terkejut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus memimpin kelompok ke depan. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pelayan dan beberapa patroli lapis baja. Pelayannya relatif cantik tetapi para penjaga bisa bepergian dengan bebas tanpa jimat. Mereka tampak seperti hantu yang menggunakan tombak. Pegunungan ini benar-benar lokasi yang sangat dijaga. Akhirnya, mereka sampai di sebuah daerah datar. Batu-batu di sini berukuran besar. Yang terkecil setinggi 7 meter sedangkan yang terbesar disembunyikan oleh awan. Mereka memiliki bayangan besar, tampak seperti raksasa yang tidak bergerak. Tempat ini memiliki banyak pembudidaya, pelayan, dan lebih dari 100 penjaga. Beberapa cukup kuat untuk mencegah Feiyun melihat kultivasi mereka yang sebenarnya. Dia adalah pengunjung yang ingin melihat yang lebih tua. Pemuda itu membungkuk ke arah seorang pria berotot. Yang dari Crimson. Pria tua itu melirik Feiyun dan berbicara dengan lembut. Pemuda itu mengangguk. Pria tua itu membisikkan sesuatu yang lain sebelum menutup matanya. Pemuda itu kembali dan berkata, "Penatua sedang mencari batu terlarang yang telah melarikan diri." "Tolong tunggu, Tuan Muda Feng." Petik 2. Feiyun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, masalah yang lebih tua lebih penting." "Bagaimana batu bisa lari?" bisik Yilin. "Semua hal dapat memiliki spiritualitas dan perasaan, kurang lebih. Biji di sini istimewa, salah satu dari mereka akan mendapatkan harga setinggi langit di luar." "Itu normal untuk ini terjadi," kata Feiyun. Liu Suhong menyebutkan bagaimana sesepuh ini suka mengumpulkan batu roh khusus. Ini ternyata agak akurat. Dia mulai melihat para pembudidaya di sini. Mereka semua memiliki seragam yang sama dari rumah Elderlin. Ada satu pengecualian, seorang pemuda, satu-satunya orang yang duduk. Dia tampak sekitar 20 tahun dan agak tampan dengan fitur yang tampaknya terpahat dan alis tebal.
Dia duduk di atas batu besar dan tampak tak tergoyahkan. Dia juga tidak memiliki jimat. Ketika Fei Yun menatapnya, dia merasakannya dan kembali menatap Fei Yun. Dia menyipitkan matanya sebelum menunjukkan senyum ramah. Dia kemudian berbalik dan fokus pada batu lagi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu kembali. Wajahnya penuh dengan kerutan. Dia mengenakan pakaian murah seperti petani. Namun, semua orang merapikan jubah mereka dan sepertinya memperlakukannya dengan hormat. Pria tua berotot itu membungkuk dan berkata, "Penatua, apakah Anda menemukan batu itu?" Penatua Lin menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, "Tidak, batu ini digali dari reruntuhan kuno." Ia memiliki darah orang suci sehingga ia tahu bagaimana menyembunyikan auranya sendiri. Menemukannya akan memakan waktu. Petik 2. Penatua Lin kemudian membungkuk ke arah pemuda yang duduk dan tersenyum, "Saya tidak diberitahu tentang kedatangan Anda, Pangeran Kedua." "Permisi." Pemuda itu buru-buru berdiri dan menghentikannya dari membungkuk, "Penatua Lin, tolong jangan terlalu sopan. Aku akan selalu menjadi muridmu. Jika Anda membungkuk, maka saya harus berlutut." Petik 2. Penatua Lin masih sedikit membungkukkan punggungnya dan berkata, "Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini, Pangeran Kedua?" Nama pemuda itu adalah Ning Jialin. Dia mengambil kotak giok dari salah satu pelayan dan dengan hormat menyerahkannya kepada yang lebih tua, "Saya di sini untuk melihat bagaimana keadaan Anda, juga untuk memberi Anda obat ini." Meskipun sesepuh bertindak dengan hormat, jelas bahwa sang pangeran ada di sini untuk menjilat. Fei Yun memperhatikan dengan tenang dan menganalisis situasinya. Pelepasan batu purba memang merupakan masalah besar. Itu mungkin menyebabkan banyak kerusakan di pegunungan ini. Maukah Anda meminta bantuan saya? Ning Jianlin bertanya. "Memang." Penatua Lin mengangguk, "Tapi tunggu sebentar, Pangeran Kedua. Saya punya teman lain yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini jadi saya tidak bisa bersikap kasar." Petik 2. Penatua tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang. Bahkan seorang pelayan akan merasa bahwa dia adalah seseorang saat berbicara dengan yang lebih tua. Bab 1019, Seinbon. Penatua Lin berjalan dengan senyum ramah dan kemudian bertanya, "Feng Fei Yun, kamu pasti teman muda dari Crimson. Tonger berkata bahwa kamu juga seorang ahli harta karun. Bolehkah saya bertanya pada level apa Anda saat ini?" Petik 2. Ning Jialin juga melihat untuk kedua kalinya. Dia mengerti Penatua Lin, tidak sembarang orang akan diperlakukan begitu ramah olehnya. Ini menunjukkan bahwa pria itu istimewa dalam beberapa hal. Selain itu, dia juga tidak membutuhkan jimat batu. Fei Yun berpura-pura kewalahan karena ditunjukkan cinta oleh atasan. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat, "Karena ketidakmampuan saya berharap untuk menerima beberapa petunjuk dari Anda, itu akan bermanfaat bagi saya seumur hidup. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, fakta bahwa kamu datang tanpa jimat batu adalah bukti kemampuanmu. Keterampilan mencari harta karun Anda berada di atas banyak teladan." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kebetulan, sebuah batu purbakala lari dan membuatku sakit kepala. Anda dan Pangeran Kedua sama-sama ahli harta karun, mari kita kontes untuk menemukan batu itu. Saya akan memberi hadiah kepada pemenangnya sebuah harta karun." Yah, Fei Yun memasang ekspresi canggung. Mata Ning Jialin berbinar dan tertawa penuh semangat, "Saudara Feng, tidak perlu berpura-pura. Saya yakin Penatua Lin benar tentang kemampuan Anda." Petik 2. Aku tidak bisa terus menolak ketika kamu dan yang lebih tua mengatakannya seperti itu. Fei Yun tersenyum. Seorang pria berusia 30 tahun berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah yang lebih tua, "Dao San ingin memasuki labirin juga." 1. Dao Si juga ingin menawarkan bantuanku, leluhur, Ref, Si sama dengan keempat Ref. Tian Mo ingin bersaing dengan Pangeran Kedua dan Tuan Muda Feng. Petik 2. Lebih dari 10 anggota di istana melangkah maju, baik tua maupun muda. Mereka tidak memiliki jimat batu namun masih bisa bergerak secara normal di istana ini. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah tuan harta karun dari Lin. Penatua Lin tampak geli melihat ini, jarang semua orang begitu antusias. Baiklah, siapapun yang ingin bergabung dapat, dan pemenangnya akan mendapatkan tempat untuk kamar pemulihan surga. Petik 2. Semua orang menjadi emosional dan sangat termotivasi setelah mendengar ini. Fei Yun tidak tahu signifikansi di balik ini tetapi dapat mengatakan bahwa itu adalah penilaian khusus dari tanggapan semua orang.
Akhirnya, ada 13 anggota lagi dari Lin selain Feng Feiyun dan pangeran kedua. Apakah kamu percaya diri? Anda Ziling berbisik. Dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, batu terlarang yang tidak pernah ada sebelumnya bukanlah lelucon. Jika Penatua Lin dan yang lainnya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, apakah Anda masih berpikir itu mudah? 15 kemudian memasuki labirin batu dalam satu baris. Penatua, ini adalah surat dari putri pertama kita. Dia berharap mendapat hak istimewa untuk mengunjungimu. Yu Ziling mengangkat kotak giok dengan kedua tangan. Ini adalah sesuatu yang Feiyun suruh dia lakukan sebelum pergi. Mata Penatua Lin sedikit menyipit. Dia tidak menerima kotak itu dan merenung sebentar sebelum tersenyum. Putri pertama Crimson menonjol di antara teman-temannya. Kamu pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ziling terkejut. Tidak ada putri lain di dunia yang bertunangan dengan setengah iblis. Penatua Lin mengelus jenggotnya. Penatua, Anda memang seorang master kebijaksanaan agung, yang maha tahu. Putrimu adalah gadis baik yang tidak peduli dengan opini publik. Ini membutuhkan keberanian dan cukup mengagumkan. Lalu surat ini. Penatua Lin melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya seorang pelayan, bagaimana saya bisa membiarkan sang putri mengunjungi saya? Jika ada, saya harus mengunjungi istananya. Petik 2. Ziling meratap, menyadari bahwa ini adalah penolakan yang sopan. Sepertinya Feiyun tidak bisa memprediksi semuanya. Penatua Lin ini benar-benar ingin bersikap netral. Asteris. Pegunungan dipenuhi dengan misteri dan batu yang tak ternilai harganya. Ini adalah lokasi yang sangat dijaga. Biasanya, orang lain tidak mengizinkan masuk. Batu itu memiliki batu roh spasial besar di dalamnya. Yang itu memiliki batu naga. Ini datang dari luar angkasa. Mungkin ada batu meteor di dalam. Feiyun ketakutan karena bebatuan di sini luar biasa. Dia perlu membukanya untuk verifikasi. Sial, kakek tua itu benar-benar kaya, hanya batu-batu ini saja yang bernilai perbendaharaan kota. Kura-kura itu mengeluarkan air liur, ingin merampok seluruh pegunungan. Saya tidak berpikir ini semua. Feiyun datang ke tablet dengan karakter, zona terlarang ketujuh. Dia bisa merasakan hawa dingin datang dari sana dengan afinitas yin. Rasanya seperti angin neraka. Dia menggunakan domain Phoenix-nya untuk menghentikan energi yin ini. Kita tidak bisa pergi ke tempat ini, saya merasa seperti ada batu dari neraka di sana. Penyu itu menjadi beku. Ratapan mengerikan datang dari dalam. Mereka kemudian melihat gunung kerangka dengan parit darah di pangkalan. Itu mungkin benar-benar batu dari neraka. Ekspresi Feiyun menjadi serius. Tempat ini pasti telah ditandai terlarang karena suatu alasan. Tiba-tiba, Ning Jialin muncul di dekatnya dan tersenyum, Kakak Feng, pengetahuanmu sempurna. Penatua Lin membicarakannya sebelumnya, ini seharusnya. Petik 2. Kura-kura segera bersembunyi setelah mendengar pemuda itu. Kultivasi pangeran kedua luar biasa, mampu mendekati Feiyun dengan sangat dekat. Aku ingin tahu dari wilayah mana dia berasal, pikir Feiyun. Penatua Lin berkata bahwa batu kita yang hilang ternoda oleh darah orang suci sehingga seharusnya terasa akrab dengan afinitas yin. Mungkin ini adalah tujuannya. Feiyun menyarankan. Saya memiliki pemikiran yang sama. Ning Jialin berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita masuk untuk melihatnya? Feiyun menggelengkan kepalanya, itu dilarang karena suatu alasan. Itu akan menjadi masalah jika sesuatu yang tidak menyenangkan melekat pada kita. Feiyun pergi sementara Ning Jialin menggunakan teknik khusus untuk masuk. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kenapa kita tidak masuk? Itu mungkin benar-benar ada di sana. Kura-kura bertanya. Itu tidak ada di sana. Feiyun menjawab, jika kita bisa menemukan ide itu, begitu juga yang lebih tua. Dia secara alami sudah datang dan mencari tempat itu. Tidak ada gunanya membuang waktu di sana. Petik 2. Dia tiba-tiba berhenti dan berjongkok untuk mengambil batu seukuran kepalan tangan dari genangan air. Itu tampak sangat biasa di luar bintik-bintik kecil, tidak semenarik bebatuan lainnya. Dia menciptakan seuntai energi suci di ujung jarinya sebelum menjentikkan batu 2 kali. Tiba-tiba, 2 lapisan cahaya mengelilingi batu itu. Oh, ini juga ada. Kura-kura menjadi terkejut. Mungkin ada tulang suci di dalamnya. Tentu saja, tulang ini mungkin telah berubah menjadi fosil pada saat ini. Feiyun menjadi bersemangat. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2.
Kura-kura itu melompat keluar dari jubah Fei Yun, menelan batu itu, dan kemudian mulai berlari. Ledakan. Fei Yun melemparkan batu lain ke kura-kura, menyebabkannya jatuh. Dia kemudian menginjak cangkangnya dan mengeluarkan batu itu. Batu-batu di sini tentu saja merupakan bagian dari daftar. Mengambil satu akan bermasalah. Petik 2. Tapi kita bisa belajar dao suci darinya. Leher kura-kura terentang ke atas, ingin menelan batu itu. Adapun Fei Yun, dia sudah memiliki total 108.000 Sein Dao. Orang lain mungkin melihat batu ini sebagai harta yang tak ternilai, tetapi itu tidak berguna baginya. Mempelajari dao orang lain tidak ada artinya. Seseorang harus menciptakannya sendiri sebelum menjadi orang suci. Fei Yun berkata sebelum menambahkan, ada di sini. Apa? Batu purba itu. Fei Yun diam-diam mengaktifkan Grand Cheng Art-nya dan menyembunyikan keduanya. Mereka menjadi tidak terlihat seperti udara. Batu seukuran kepalan tangan itu masih memiliki lapisan cahaya yang sama di sekitarnya, tampak seperti lampu surgawi yang tak bernoda. Tiba-tiba, sesuatu yang terdengar seperti langkah kaki atau batu bergulir bisa terdengar. Bab 1020, Tuan Domain. Feng Fei Yun mengaktifkan tatapan Phoenix-nya saat jari-jarinya menggambar Grand Cheng Art, siap beraksi. Suara mendesing. Sebuah bayangan terbang melewati dan batu di tanah tiba-tiba menghilang. Fei Yun melambaikan tangannya dan melepaskan 18 sinar berbeda untuk menjebak pendatang baru. Ternyata itu adalah batu hitam yang menyerupai batu kilangan. Bahannya tampak magnetis. Potongan batu yang lebih kecil yang terbuat dari tulang suci melekat padanya pada saat ini. Itu berjuang dan meraung, tidak bisa lepas dari sinar yang berputar di sekitarnya. Jangan buang energimu, ikuti aku. Fei Yun menangkap keduanya dan kemudian meninggalkan labirin. Dia bukan orang pertama yang kembali. 6 berada di depannya dan melihat bahwa dia kembali dengan tangan kosong. Seringai muncul di wajah mereka. Apakah kamu menemukannya? Anda bertanya. Kita lihat saja nanti. Dia tersenyum tanpa menjawab. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali. Mereka semua membawa batu. Pangeran kedua adalah yang terakhir dan dia dengan tangan kosong seperti Feng Fei Yun. Batu yang diambil kembali memiliki aura unik yang sangat mirip dengan batu terlarang. Semua orang merasa bahwa yang benar adalah di antara 13. Sayangnya, Penatualin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua tidak menemukan batu yang asli. Itu menipumu. Dia melambaikan jarinya dan 13 batu kembali ke labirin. Dia berjalan menuju pangeran dan menangkupkan tangannya, pangeran kedua, apakah kamu menemukan sesuatu? Aku khawatir aku terlalu tidak mampu untuk menemukannya. Ning Jialin menggelengkan kepalanya. Kamu melakukan lebih baik dari mereka karena kamu tidak tertipu oleh ilusi batu dan batu palsu. Ini adalah level Maha Tahu, hanya beberapa master harta karun yang bisa mencapainya di masa sekarang. Penatualin tersenyum. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Penatua. Ning Jialin menjawab. Penatua kemudian menatap Fei Yun dan bertanya, teman muda, bagaimana denganmu? Fei Yun menangkupkan tinjunya dan menjawab, saya cukup beruntung menemukan batu yang menarik. Dia membentuk mudra dan membuka ruang. Sebuah portal dengan cahaya menyilaukan di dalamnya muncul. Ini adalah portal surgawi, seorang pembudidaya menjadi terkejut. Master harta karun lainnya juga tidak bisa tetap tenang karena mereka memahami pentingnya portal ini. Hanya Grandmaster seni ini yang bisa berkomunikasi dengan dunia misterius dan membuat portal ini. Nama dunia ini adalah Celestial Void. Mereka yang mampu membuka portal semuanya dihormati. Bahkan penguasa wilayah akan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Dua batu yang terhubung satu sama lain terbang keluar dari portal. Satu tampak seperti batu kilangan sementara yang lain hanya seukuran kepalan tangan. Fei Yun kemudian menutup portal dan terdiam, saya tidak punya pilihan karena akumulasi kekuatan batu itu. Saya harus menempatkannya sementara di ruang angkasa. Penatualin tertawa dan berkata, aku bisa melihat alasan di balik pertunanganmu sekarang, keponakan yang berbudi luhur. Mampu membuka portal surga sama dengan memiliki akses ke perbendaharaan besar dengan ruang penyimpanan yang cukup. Pangeran kedua memiliki pendapat yang berbeda tentang Fei Yun sekarang dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Oh, Penatualin menatap batu seukuran kepalan tangan, jelas tertarik.
Pria yang dikenal sebagai ketiga dari Lin berkata, nenek moyang kami meminta Anda untuk menemukan batu terlarang yang sudah ada sejak dulu, bukan dua batu ini. Ketiga, jangan berbicara tentang topik yang tidak Anda ketahui. Penatua Lin menegur. Ketiga segera menutup mulutnya, tidak berani membangkang. Penatua Lin tersenyum dan berkata, keponakan yang berbudi luhur, beritahu kami lebih banyak. Sangat baik. Fei Yun menunjuk ke batu seukuran kepalan tangan dan berkata, yang ini mencakup tulang suci, kemungkinan besar fosil pada saat ini. Ini benar-benar mengejutkan orang banyak. Fosil suci adalah sesuatu dalam legenda, pasti artefak suci. Bagaimana ini bisa? Orang suci harus kembali ke dunia sebagai energi roh atau dikuburkan di makam terlarang. Mengapa ada satu fosil di sini? Itu berisi dao orang suci, itu bahkan lebih berharga daripada kitab suci surgawi. Penatua Lin berkata, ini memang fosil suci. Haha, bahkan aku salah sebelumnya, tidak tahu bahwa ada artefak seperti itu di dekatnya. Jika kamu tidak menemukannya, Virtuous Nepheu, aku tidak akan pernah mengetahuinya. Bam! Sebagian besar kerumunan berlutut dan dengan penuh semangat berkata, selamat, leluhur. Dengan bantuan fosil ini, kultivasi Anda pasti akan melonjak. Petik 2. Penatua Lin tertawa terbahak-bahak dan tulus. Suasana hatinya jelas gembira ketika dia berkata, hadiah di sekitar karena berada di sini selama acara yang menggembirakan ini. Keponakan yang saleh, atas kontribusi besar Anda, saya akan memberi Anda domain dan gelar, domain Sion. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan, Tuan Domain. Fei Yun berpikir pada dirinya sendiri bahwa lelaki tua ini benar-benar berpengaruh. Hanya satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi penguasa domain. Ini adalah otoritas penguasa wilayah. Setiap penguasa domain memiliki file di pengadilan suci. Mereka adalah pilar dinasti dan menikmati banyak hak istimewa. Misalnya, jika seseorang dibunuh, si pembunuh akan dikejar dan dihukum berat oleh seluruh dinasti karena ini dianggap sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Selain itu, penguasa domain setengah iblis hampir tidak pernah terdengar. Ini mirip dengan mencapai langit dengan satu langkah, menjadi anggota eselon atas. Penguasa wilayah lain mungkin tidak berani membuat keputusan ini tetapi Penatua Lin melakukannya. Fei Yun menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, terima kasih atas hadiahmu, Penatua. Sebuah segel resmi dibawa dengan karakter di atasnya, Domain Sion. Mata iri tertuju pada Fei Yun, setengah iblis menjadi penguasa domain dalam satu hari. Ini seperti mimpi. Keponakan yang berbudi luhur, pergi melapor ke faksi Celestial. Setelah menandatangani dokumen, Anda akan secara resmi menjadi penguasa domain Six Central. Penatua Lin tersenyum. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa batu lainnya adalah batu purba. Itu juga memiliki sentuhan darah suci dan afinitas yang sama membuat fosil itu mampu membawanya keluar. Fei Yun meninggalkan rumah tetua dengan segel resmi dan satu untuk kamar pemulihan surga. Mereka mulai kembali ke lokasi sang putri. Yu Zilin dan Yu Ziling tidak terlihat terlalu senang selama perjalanan kereta. Fei Yun melihat ekspresi mereka dan tersenyum, ada apa dengan kalian berdua? Apakah yang lebih tua menerima surat itu? Petik 2. Sekarang kamu bertanya tentang itu. Dan di sini saya pikir Anda telah melupakan misi kami. Yilin mendengus. Kamu mungkin terlalu bersemangat untuk menjadi penguasa domain dan tidak lagi peduli dengan sang putri. Ziling tidak menyukai tindakan Fei Yun di istana. Bukankah aku menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua? Fei Yun tersenyum. Penatua Lin benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Dia tidak membuka kotak itu sama sekali dan menolak undangan itu. Saya pikir Anda akan menanyakannya lagi setelah menemukan batu itu dan dia akan cukup senang untuk menghibur kita. Namun, Anda benar-benar melupakannya. Ziling diucapkan dengan dingin. Fei Yun membelai dagunya dan berkata, biarkan aku melihatnya. Ziling mengeluarkan kotak crimson dan menyerahkannya padanya. Masih ada segel di atasnya. Dia sudah membaca isinya. Fei Yun tersenyum. Tidak mungkin, dia tidak pernah membukanya. Zilin membantah. Mengingat kultivasinya, dia masih bisa membaca meskipun jaraknya 1.000.000 mil. Fei Yun tertawa. Ziling mengerutkan kening dan berkata, sang putri berkata bahwa jika dia membaca kontennya, dia pasti akan memberinya audiensi. Ini bukan masalahnya karena dia dengan lembut menolak kita. Petik 2. Apa yang dia katakan?
Dia berkata bahwa, saya hanya seorang pelayan, bagaimana saya bisa membiarkan sang putri mengunjungi saya? Jika ada, saya harus mengunjungi istananya. Zilin meniru sikap dan nada pria tua itu. Bukankah ini penolakan? Apakah Anda benar-benar berpikir senior seperti dia akan pergi mengunjungi junior? Dia selesai. Bab 1021, Kunjungi. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang mungkin berpikir bahwa dia menolak setelah mendengar itu, tapi aku percaya dia tulus. Jujur, kamu gila. Anda Zilin menanggapi. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, bisakah setengah iblis menjadi penguasa domain? Petik 2. Anda adalah salah satunya sekarang, yang mulia, balas Zilin. Lalu mengapa menurutmu dia membuatku menjadi penguasa domain? Fei Yun bertanya. Karena kamu membantunya menemukan fosil suci itu, jawab Zilin. Seseorang seperti dia memiliki banyak pilihan untuk hadiah, jadi mengapa pemberian gelar? Ingat, Tuan Domain adalah anggota lingkaran dalam dinasti, status bergengsi yang mirip dengan bangsawan. Fei Yun menggelengkan kepalanya lagi sebagai tanggapan. Setengah iblis seharusnya tidak bisa bergabung dengan lingkaran pribadi ini. Keputusannya tentu saja mengundang kritik, jadi mengapa dia repot-repot membuat masalah untuk dirinya sendiri? Dia pergi. Maksudmu, Zilin mulai mengerti. Mari kita begini. Apa kendala terbesar bagi sang putri untuk menjadi penerus? Anda, Zilin menatapnya dan berkata, itu benar, menikahi setengah iblis akan menjadi salah satu kelemahannya. Fei Yun mengakui, musuhnya akan selalu mengungkit ini, tetapi apakah mereka akan menjadi tuan domain begitu saya? Si kembar mulai berpikir, ada alasan mengapa Penatualin memiliki kekuatan dan pengaruh, itu bukan kebetulan. Dia pindah dengan alasan, oleh karena itu, sudah ada kemitraan yang terbentuk antara dia dan sang putri. Rencananya tidak begitu jelas bagi orang biasa dan masih banyak langkah di depan. Setelah Anda melangkah cukup dalam, Anda kemudian akan memahami gerakan sebelumnya. Fei Yun menjelaskan. Si kembar mulai mempercayai Fei Yun. Saya masih tidak berpikir dia akan mengunjungi sang putri karena orang-orang memperhatikan setiap gerakannya. Kunjungan akan menimbulkan kehebohan, bukankah itu memberitahu semua orang bahwa dia ingin mendukung Crimson? Ini kebalikan dari tujuan aslinya, kata Ziling. Fei Yun mengangkat kotak giok setinggi mata dan menyeringai. Ziling menyapa giginya, berpikir bahwa setengah iblis ini berusaha bersikap dingin. Asteris asteris asteris. Ketiganya kembali ke mansion. Semua orang dari Crimson telah menetap dengan pengaturan yang tepat. Mereka datang ke istana putri pertama, memasuki aula, dan menutup gerbang. Liu Suhong yang berdiri membelakangi mereka bertanya, jadi, apakah Penatualin membaca surat itu? Dia membacanya, kata Fei Yun. Si kembar berpikir bahwa Fei Yun terlalu percaya diri. Ini hanya spekulasi namun dia berbicara dengan sangat percaya diri. Apakah dia pikir dia bisa berbohong hanya karena dia adalah tunangannya? Haha, Liu Suhong tersenyum cerah dan berbalik, saya mendengar Mo Hen kembali dan mengeluh tentang betapa sulitnya itu, bahwa Penatualin tidak akan melihat siapapun, dan sesuatu tentang kalian bertiga, lupakan saja, mereka akan segera malu. Kapan Penatualin akan melihat saya? Petik 2. Dia memutuskan untuk datang mengunjungimu secara langsung. Fei Yun mengungkapkan. Ini mengejutkan sang putri. Fei Yun mengeluarkan kotak giok, melepas segelnya, lalu membukanya. Suara mendesing. Sebuah cahaya biru bergegas keluar dan berkumpul menjadi seorang lelaki tua. Dia tidak lain adalah Penatualin. Dia tersenyum dan berkata, keponakan yang saleh, saya tahu saya benar tentang Anda. Si kembar terkejut melihat ini. Mereka jenius atas tetapi tidak bisa melihat Penatua yang menanamkan niat surgawi ke dalam kotak. Liu Suhong segera mendekat dan menundukkan kepalanya, salam, Penatua, saya pikir saya akan menjadi orang yang mengunjungi Anda. Haha, aku hanya seorang pelayan, aku tidak bisa membiarkanmu mengunjungiku, putri. Anda adalah seseorang yang akan menjadi penguasa wilayah. Saya seharusnya berada di sini dengan tubuh asli saya tetapi karena ada terlalu banyak mata, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Penatualin tidak membiarkannya membungkuk. Dia kemudian mengirim pesan kepada 7 leluhurnya. Mereka datang dalam waktu singkat dan terkejut melihat Penatualin. Mereka semua membungkuk untuk menyambutnya. Berikutnya adalah diskusi rahasia hanya untuk anggota penting Liu.
Fei Yun dan si kembar secara alami pergi. Yilin adalah penggemar terbesarnya saat ini. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu tetua meninggalkan niat suci di dalam kotak itu? Saya pikir. Fei Yun tersenyum. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu akurat? Ajari aku. Yilin melanjutkan. Ini tidak bisa diajarkan. Fei Yun tersenyum. Yilin tidak menyerah dan terus membuntutinya. Adapun Yiling, dia berpikir bahwa dia menjadi semakin misterius. Tiba-tiba, gelombang tawa yang tidak bersahabat bisa terdengar. Bukankah ini suami putri pertama kita? Saya mendengar Anda adalah kura-kura pengecut di kediaman Penatua Lin. Petik 2. Sekelompok jenius datang termasuk Mo Hen dan 3 penerus klan kuno. Jangan terlalu kasar, Penatua Lin tidak akan bertemu dengannya sehingga tidak perlu mencari penghinaan lebih lanjut. Kita seharusnya menyalin kebijaksanaannya sebagai gantinya. Kata Mo Hen dengan sinis. Mo Hen, jangan bicara saat kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatu Feng Fei Yun. Yilin mendengus. Saya tidak akan pernah memegang sepatu kura-kura pengecut. Ekspresi Mo Hen menjadi gelap saat dia membalas. Apa yang pernah dilakukan kura-kura padamu? Mengapa kita dihina di mana-mana tanpa alasan? Kura-kura di dalam saku Fei Yun diam-diam bergumam. Apa katamu? Yilin menjadi marah. Aku tidak mengatakan nama apapun tetapi sepertinya kamu sudah tahu. Mo Hen tersenyum. Haha, kelompoknya tertawa keras. Ziling mengeluarkan pedangnya dan mengumpulkan energinya sebelum berbicara, tertawa lagi, aku menantangmu. Semua orang tahu betapa kuatnya dia, mengirim seorang jenius tingkat 5 terbang hanya dengan sehelai rambut dan membuatnya muntah darah. Mereka semua berhenti tertawa dengan tergesa-gesa. Mo Hen memanggil tombak dan menjadi bersemangat untuk bertarung. Seolah-olah dia sedang memegang seekor naga, aku mendengar tentang seorang ahli yang kuat di bawah putri pertama, Li Veles Maiden. Mari kita lihat seberapa kuat kamu. Petik 2. Kamu tidak akan melawan saudara perempuanku, aku sudah lama menganggapmu menjengkelkan. Zilin memanggil pedang penakluk kejahatannya. Tangannya menjadi gemerlap saat berdiri di atas simbol trigram yang cerah, langsung memberikan tebasan. Kelompok itu terkejut dan merasa terkesan dengan kultivasinya. Istana tak bernyawa adalah cabang dari gerbang Dao. Bahkan anggota klan kuno ingin bergabung sehingga menjadi anak surgawi tidaklah mudah. Huff, tombak Mo Hen mengeluarkan raungan naga yang keras. Dia membatalkan serangan itu tanpa bergerak 1 inci pun. Dia kemudian menusukkan tombaknya ke depan dan menciptakan 5 gambar naga. Sisik, tanduk, dan mata mereka terlihat jelas, memaksa semua orang mundur. Ini adalah salah satu teknik terbaik Mo Hen, Dragon Soul of Dawn. Dia menggunakannya untuk mengalahkan ke-9. Seseorang berkomentar. Teknik Capital Mountain luar biasa, dia pasti memiliki posisi tinggi di sana. Zilin merengut dan berkata, segudang bilah, Dao yang luar biasa. Zilin memanggil pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk domain. Mereka berdua pergi keluar dan menghancurkan lingkungan. Untungnya, batu meteorik membatasi kerusakan. Pembudidaya normal tidak akan dapat menggunakan energi roh mereka di Deep South tetapi mereka tidak memiliki masalah menggunakan teknik terbaik. Anak surgawi ini tampaknya juga berada di level ke-6, itu sebabnya mereka bertarung secara seimbang. Putri pertama memiliki beberapa pengikut yang cakap, satu-satunya masalah adalah setengah iblis sampah itu. Dia mungkin kuat sekarang tetapi tidak akan pernah bisa mencapai kemunculan surga. Dia tidak akan lebih dari penghalang. Para penonton melirik Fei Yun dengan jijik. Kultivasinya tidak masalah karena dia tidak akan pernah bisa mencapai alam berikutnya. Sementara itu, langkah kaki terdengar dari luar. Haha, kita di sini tepat waktu, sempurna. Kelompok lain masuk, tampak agak angkuh. Pakaian mereka mahal dan mereka memiliki gambar aura dan ki. Ini semua adalah jenius top. Bab 1022, satu telapak tangan. Mereka semua tidak dikenal dan bukan dari Crimson Territory. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan kulit putih dan aura yang mengintimidasi. Momentum surgawi dan urat bumi mengikutinya. Yu Zilin dan Mo Hen berhenti dan melompat menjauh sambil menatap pemuda tak diundang ini. Mereka cukup kuat dan merasakan tekanan yang cukup besar. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fang Tongdao, Pangeran ke-6 Roh Barat, di sini untuk mengunjungi Putri Crimson. Dia memiliki mantel bulu rubah yang melilit di lehernya, terlihat sangat mulia.
Pangeran ke-6 Roh Barat. Orang-orang dari Crimson menjadi tidak ramah setelah mendengar namanya. West Spirit dianggap sebagai salah satu pesaing berat untuk promosi. Meskipun mereka datang dengan potensi kebencian, pria itu tetaplah seorang pangeran. Orang-orang di sini tidak bisa meneriakinya. Kami memiliki 2 putri di sini, siapa yang ingin Anda temui, pangeran? Mo Hen mendengus. 2 putri, begitu. Keduanya bersama-sama kalau begitu. Fang Tongdao tersenyum. Fei Yun mengerutkan kening. Putri pertama sedang berbicara dengan Penatua Lin sekarang jadi dia sibuk. Yu Ziling juga mengetahui hal ini dan berkata, putri pertama memiliki masalah penting hari ini dan tidak dapat bertemu denganmu, Pangeran ke-6. Putri ke-7 juga sibuk. Dia tidak ada di sini sekarang jadi tolong kembali lagi nanti. Ke-9 dari Gu berkata. Senyum Fang Tongdao menghilang. Kelancangan seperti itu. Seorang gadis dengan rambut merah berteriak dan menghunus pedangnya, mengarahkannya ke depan. Suara mendesing. Sosoknya yang ramping mengandung kekuatan yang cukup besar. Hanya niat pedang saja mengirim satu jenius terbang. Beraninya kamu melukai seseorang. Yu Zilin memanggil pedangnya dan melepaskan energi pedang. Keduanya bertarung di udara dengan gelombang tajam menembak kemana-mana. Huff! Tidak kusangka Crimson memiliki seseorang sepertimu. Gadis itu mengangkat pedang yang tingginya 2 kali lipat darinya, menebasnya lurus ke bawah. Ledakan. Dia dipaksa mundur oleh kekuatannya yang seperti harimau dan menjadi terkejut. Segel trigram. Dia memanggil harta roh peringkat ke-10-nya. Sebuah trigram muncul di atasnya dengan cahaya yang menyilaukan. Dia juga memanggil harta roh peringkat 10, palu sebesar gerbang istana dengan petir ungu. Ledakan. Kultivator yang lebih lemah dikirim terbang dan memuntahkan darah. Retakan muncul di tanah. Yu Zilin dan Mo Hen menahan diri saat saling bertarung. Ini tidak terjadi sekarang. Kedua kombatan adalah ahli sejati dan memiliki potensi destruktif yang luar biasa. Orang yang tidak bersalah bisa terluka. Putri pertama, saya di sini untuk berkunjung, haha. Fang Tongdao mulai berjalan menuju istana putri pertama. Berhenti, ini kediaman Crimson. Kamu mengganggu. Ke-9 dan Tuan Muda Yu menghalangi jalan. Seorang pria dengan mata di mana alisnya harus berjalan dari belakang Fang Tongyao. Keempat mata mengeluarkan sinar kemasan. Dia menjulang setinggi 5 meter dengan kaki setebal kaki gajah. Pelat logam diikatkan ke lengannya. Otot-ototnya menonjol, sepertinya terbuat dari emas. Beraninya kamu berdiri di depan pangeran, mati. Pria itu meninju dengan tinjunya yang seperti baja, mengirim keduanya terbang bersama dengan lebih dari 10 jenius dari klan kuno. Pangeran ke-6 jelas datang untuk menimbulkan masalah. Dia hanya membawa jenius top dari generasi muda. Sepertinya kita tidak diterima tapi kita tetap harus menghormati sang putri. Fang Tongdao tersenyum, benar-benar acuh tak acuh pada pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Dia berjalan menuju istana tanpa peduli. Bam! Pria itu berjalan ke kirinya, membuat semua orang terbang dengan satu pukulan. Huff! Jangan meremehkan Crimson. Mo Hen menjadi gemilang dan menusukkan tombaknya ke depan. Energi roh di daerah itu mengalir ke arahnya. Tombak itu berhasil melawan pria itu. Ledakan itu membuat orang terbang lagi. Betapa beraninya, tapi tidak buruk sama sekali. Pria itu berteriak. Dia meninju dan melepaskan gunung energi emas, menyebabkan orang melarikan diri. Kamu akan turun. Mo Hen mengaktifkan domain hitamnya dan bertarung secara merata melawan musuhnya. Dia adalah seorang jenius teratas di Crimson. Meskipun dia tidak berada di pihak yang sama dengan putri pertama, dia meletakkan permusuhan ini untuk bersatu melawan kekuatan eksternal. Fang Tongdao memiliki ahli lain bersamanya di luar gadis berambut merah dan pria bermata empat. Seorang pemuda berambut putih, senjata pilihannya adalah roda emas. Dia mengenakan untaian manik-manik di lehernya, tampak seperti seorang Buddhis. Manik-manik itu besar, total 36 manik-manik melilit lehernya 2 kali. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan racun abu-abu, mengalahkan 20 jenius sekaligus. Pangeran ke-6, maju dan temui sang putri. Serahkan ini padaku. Ouyang Wudao menunjukkan kepercayaan dirinya, mengalahkan pemuda lain seolah-olah mereka semut. Ini menjadi medan perang yang kacau dengan teknik yang merusak istana. Para senior dari Crimson secara alami memperhatikan hal ini. Generasi muda roh barat cukup mampu, mereka harus bisa mencapai tingkat bumi. Salah satu dari mereka mengerutkan kening.
Gadis berambut merah tua dengan pedang besar itu berasal dari Gua Lima Pedang. Dia berada di level ke-6 sekarang dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa begitu dia berada di Heaven's Emergence. Petik 2. Pria bermata empat itu dibeli oleh penguasa wilayah mereka dari pusat ke-9 70 tahun yang lalu. Kecakapan pertempuran yang begitu mengesankan. Petik 2. Ouyang Wudao itu sama briliannya. Dia memiliki dua tuan, Raja Cujiang dari dunia Yin dan seorang biksu tinggi dari kuil kuno. Dia mencoba untuk mencapai tingkat ke-7. Dia yang terkuat di roh barat dan telah membunuh beberapa teladan kemunculan surga sebelumnya. Apakah pangeran mencoba menguji kekuatan kita? Seorang lelaki tua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ouyang Wudao terlalu kuat, bahkan dua putri kita bersama tidak bisa mengalahkannya. Haruskah kita? Tidak, kami tidak bisa terlibat. Pangeran ke-6 hanya membawa pembudidaya muda jadi jika kita bergerak, itu akan memalukan. Ini bukan Crimson, kita harus bertindak dengan hati-hati. Mereka merasa ini membuat frustrasi dan mengejutkan. Pembudidaya Nirvana tingkat 6 jarang terjadi. Setiap wilayah seharusnya hanya memiliki satu atau dua. Crimson memiliki beberapa, karenanya keinginan untuk menjadi wilayah tingkat bumi. Roh Barat sama makmurnya dengan beberapa dari mereka. Mereka merasakan tekanan besar dari rival ini. Sementara itu, Ouyang Wudao masih mendominasi, bergegas ke depan seperti kereta. Bahkan tidak ada yang bisa mendekatinya. Kalian orang-orang dari Crimson terlalu tidak sopan. Pangeran kami ada di sini untuk mengunjungi kedua putri Anda, tetapi Anda berani menolaknya di gerbang. Jika kami tidak memberimu pelajaran hari ini, reputasi pangeran kami akan ternoda. Ouyang Wudao menyatakan. Putri pertama, aku di sini untuk menemuimu. Fang Tongdao melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum. Putri kita sedang sibuk. Jika kami bersikeras menyebabkan masalah, kami akan menghajarmu. 10 pembudidaya lainnya menyerang serempak. Mati kalau begitu. Ouyang Wudao melepaskan serangan telapak tangan dan mengirim mereka terbang ke sebuah gedung. Itu runtuh dan mengubur 10. Aku akan menghentikannya. Yu Ziling mengaktifkan energinya. Sebuah lentera ajaib terbang keluar dari dahinya. Biarkan aku. Feng Feiyun tenang dari awal hingga akhir. Sang putri sedang sibuk berbicara dengan Penatua Lin sekarang sehingga dia tidak bisa membiarkan mereka ikut campur. Dia tahu bahwa dia kuat sehingga dia mengambil lenteranya dan kemudian berkata, dia memupuk agama Buddha dan Dao jahat, hati-hati. Feiyun mengangguk sambil tersenyum, tampak anggun dalam jubah putihnya. Dia berjalan ke depan dan melihat medan perang yang kacau. Dia fokus pada para jenius dari roh barat lalu menutup matanya. Dia mengangkat telapak tangannya dan meneriakkan, segel kosmik. Energi Buddha mengalir ke telapak tangannya. Semua orang tiba-tiba merasakan pengumpulan kekuatan besar-besaran. Seolah-olah langit runtuh. Benar saja, segel besar muncul di atas mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini mengirim semua orang dari roh barat terbang. Gadis berambut merah, pria bermata empat, Ouyang Wudao, dan pangeran ke-6 relatif lebih baik, hanya dikirim terbang dan merasakan darah mereka bergejolak oleh kekuatan yang tak terbendung. Teman-teman mereka, di sisi lain, muntah darah dan tidak bisa bangun dari tanah. Cukup, Feiyun masih berpose dengan telapak tangannya terangkat. Dia melirik mereka dan kemudian perlahan-lahan meletakkan tangannya untuk berkata, Putri pertama memang sibuk hari ini dan tidak bisa melihatmu, Pangeran ke-6. Kami akan mengunjungi istanamu di lain hari, untuk meminta maaf. Bab 1023, Kejatuhan Pusat ke-6. Suara gemuruh menyebabkan organ dalam bergetar. Para pembudidaya dari roh barat menjadi pucat karena ketakutan. Feiyun menatap mereka sebentar dan pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan linglung. Hanya satu serangan telapak tangan saja membuat mereka semua terbang, bukti kekuatannya. Gadis berambut merah, pria bermata empat, dan Ouyang Wudao semuanya jenius. Mereka mengalami kesulitan menenangkan vitalitas mereka, tanda cedera serius. Siapa itu? Fang Tongyao juga terintimidasi. Tentu saja, anggota Crimson sama terkejutnya dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Mohen mencengkeram tombaknya erat-erat sambil bergumam, bagaimana dia bisa begitu kuat, bagaimana? Anda Ziling juga ketakutan. Dia tahu bahwa dia kuat tetapi serangan telapak tangan sebelumnya itu gila. Apakah dia berada di alam kemunculan surga sekarang? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu?
Orang tua dari Crimson berbagi pemikiran yang sama. Setengah iblis tidak akan pernah bisa mencapai kemunculan surga, tapi apa itu? Karena putri pertama sedang sibuk, aku akan kembali di lain hari. Fang Tongyao tidak lagi berani berlama-lama. Yu Zilin tertawa dan berkata, pangeran mertua kami mengatakan bahwa dia pasti akan datang ke rumah Anda untuk meminta maaf. Tunggu saja. Aku hanya berharap pangeran ke-6 tidak akan menghindari kita saat itu, atau pangeran mertua mungkin cukup marah untuk meratakan tempat itu dengan satu serangan telapak tangan. Itu tidak akan baik, kata Murong Sande. Apa yang kamu katakan? Pangeran ke-6 adalah pria yang berbudaya dan tidak akan mengabaikan tamu, haha. Fang Tongdao sangat marah dan menggertakkan giginya. Matanya bersinar dengan kebencian, tetapi dia masih memilih untuk pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya melawan seseorang yang jelas lebih kuat. Asteris. Malam datang dan begitu pula udara dingin. Fei Yun sedang membaca gulungan bambu di ruang belajar. Dia fokus mencari informasi mengenai wilayah suci. Dia saat ini adalah penguasa domain di sini dan perlu melapor ke penguasa wilayah besok. Karena itu, dia membutuhkan lebih banyak informasi. Secret adalah wilayah terbesar di Six Central dan memiliki total 280.000 domain. Fei Yun meletakkan gulungan itu dan cukup terkejut. Wilayah tingkat fana hanya dapat memiliki 10.000 domain. Wilayah tingkat bumi mencakup hingga 30.000, dan wilayah tingkat surga 50.000. Dalam hal ini, Secret memiliki total 280.000 domain di atas lokasi energi roh terkaya di Six Central. Ini tentu saja merupakan bagian terbaik dari real estate yang tersedia. Mengapa itu jatuh? Berderak. Pintu terbuka dan Liu Suhong masuk. Dia memiliki gaun merah muda terang dan topi merah tua. Udara dingin juga menyusup. Dia memiliki kepingan salju sehingga dia menyekanya dan tersenyum, salju yang tidak terduga, putih di luar sana hanya dalam 1 jam. Saya pikir semua Deep South akan tertutup salju besok. Petik 2. Dia menutup pintu dan tempat itu menjadi hangat kembali. Dia menatapnya dan bertanya, sudah selesai berbicara dengan Penatualin. Dia menyeringai sebagai tanggapan, hanya memperdagangkan keuntungan, itu saja. Apa yang kau baca? Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bahkan, dia terdengar agak lembut sekarang karena dia mendengar apa yang telah terjadi. Dia dengan anggun berjalan mendekat, gaya yang telah diajarkan sejak muda. Hanya para putri dan putri kerajaan yang bisa mencapai tingkat keanggunan yang menyenangkan secara estetika ini. Dia mencium aroma anggrek begitu dia cukup dekat. Dia bertanya, apa yang kamu baca, suami? Meskipun mereka berdua hanya bekerja sama untuk keuntungan pribadi, kata suami, sepertinya tidak terlalu dipaksakan. Dia mengangguk dan berkata, Penatualin mungkin memberitahumu bahwa aku akan melapor ke kediaman penguasa wilayah besok. Saya hanya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang penurunan wilayah. Petik 2. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Saya sudah membaca semua gulungan ini ketika saya masih muda. Petik 2. Dia duduk di sebelahnya dan membawa lampu giok lebih dekat. Sementara itu, badai salju di luar hanya diintensifkan dengan angin kencang. Pada awalnya, semua pusat ke-6 berada di bawah pemerintahan pengadilan suci. Sayangnya, tidak mungkin untuk mengendalikan semua wilayah ini. Jadi, penguasa pengadilan menganugerahkannya kepada orang lain. Ini akan membeli cinta mereka selain memiliki administrasi yang lebih baik. Dia tidak menyangka ini akan mengarah ke selatan sampai sekarang, semua bangsawan sebenarnya memberontak. Pada kenyataannya, mengingat dasar pengadilan dan 280.000 domain, tidak ada yang berani menghadapi mereka. Masalah sebenarnya dimulai 300.000 tahun yang lalu dengan gejolak internal dan persaingan. 3.000 tahun pertama memiliki 27 konflik besar. Meskipun ini sudah diurus, mereka kehilangan banyak ahli dan menjadi terfragmentasi. Petik 2. Dengan itu, penguasa wilayah berjalan ke pengadilan dengan kedok melindungi penguasa. Pada kenyataannya, mereka hanya ingin merebut sumber daya pengadilan. 13.000 tahun yang lalu adalah sejarah tergelap dari Six Central. Dunia Yin, Lautan Asura, dan wilayah Gatvian semuanya menyerbu dan melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Penghinaan tidak akan pernah bisa dihapus. Penguasa istana, anak-anaknya, dan selirnya ditangkap oleh 3 raja dari Yin. Mereka menderita hal-hal yang tak terkatakan di sana. Ini membuat marah dinasti manusia. Akhirnya,
Seorang biksu tinggi Buddhisme membunuh jalannya ke dunia Yin sendirian. 10 raja di sana tidak bisa menghentikannya. 3 dari 10 orang dikejar sampai tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi di dinasti manusia. Mereka akhirnya turun di Myriad Rache Battlefield. Petik 2. Kamu sedang membicarakan Yama, Lun Xuan, dan King Wang. Fei Yun bertanya. Kamu pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Tanya Su Hong. Tidak, itu hanya membuatku memikirkan kedelapan dari Gu. Fei Yun tersenyum. Kenyataannya, dia sedang memikirkan Yama. Yama berlari ke Jin 10.000 tahun yang lalu dan terluka parah. Itu pasti karena biksu tinggi itu. Fei Yun mengerti mengapa dia sangat membenci agama Buddha dan mengakhiri zaman keemasan mereka di Jin. Namun, semua orang di Six Central mengira ketiga raja itu sudah mati. Bagaimana Yama muncul di Jin? Ada sesuatu yang lebih dari itu. Liu Suhong telah mendengar tentang Lun Xuan bersembunyi di tubuh kedelapan. Selain itu, mereka telah memperoleh warisan Santo Semu dan dapat kembali kapan saja. Ini adalah karakter yang berbahaya. Dia melanjutkan, penguasa Azure yang membawa kembali keluarga kekaisaran. Namun, rumor mengatakan bahwa penguasa pengadilan mengeksekusi istri dan anak-anaknya sesudahnya. Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ini benar-benar menyedihkan dan lemah, menyalahkan anggota keluarganya sendiri. Memang, tapi Azure secara alami menghargai ini. Mereka akan mendirikan Tuan menyedihkan baru setiap beberapa ratus tahun atau lebih. Petik 2. Secepat itu, Fei Yun bertanya, biasanya, setiap generasi akan memerintah selama 10.000 tahun. Hanya saja baru-baru ini, para penguasa pengadilan suci tidak berumur panjang karena suatu alasan. Yang hidup paling lama hanya mencapai usia 700 tahun, yang terpendek meninggal pada usia 36 tahun. Begitu awal, kata Fei Yun, karena tuan ini terlalu berbakat, jenius mistis. Sayang sekali dia tidak cukup pintar untuk menyembunyikan kemampuan aslinya. Su Hong tertawa. Garis keturunan kekaisaran secara alami kuat. Namun, Azure segera melenyapkan siapapun yang menunjukkan sedikit pun tanda bakat. Bab 1024, Kediaman Penguasa Wilayah Suci. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa tertinggi menjadi boneka setelah hanya 30.000 tahun. Itu cukup cepat. Ini bukan sesuatu yang dilakukan dalam semalam. Penurunan pengadilan suci adalah karena mereka membusuk dengan kemewahan dan dekadensi. Petik 2. Secara keseluruhan, kita dapat meringkasnya menjadi 2 alasan. Pertama, mereka tidak memiliki penerus yang cakap dan tren ini akhirnya mencapai titik tidak bisa kembali. Inilah alasan mengapa wilayah lain sangat serius dalam memilih penerus mereka. Mereka tidak keberatan pembantaian demi menemukan yang terkuat. Petik 2. Suara Liu Suhong menjadi serius pada saat ini. Alasan kedua adalah bahwa Azure Territory Lord menjadi terlalu kuat, hampir tak terbendung di Six Central. Dia tidak ingin memikirkan karakter terlarang ini dan berhenti. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, ada 3 pukulan besar di bawahnya, masing-masing dapat membuat dunia bergetar. Penguasa wilayah suci, Penatua Lin, dan Taois Peramal Langit, pejabat pengadilan tingkat pertama. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Seperti apa tuan wilayah? Fei Yun bertanya karena dia akan pergi melapor ke sana. Dia memiliki 2 identitas, keturunan dari pengadilan suci dan murid pertama dari Azure Territory Lord. Sungguh aneh baginya untuk menerima keturunan pengadilan suci, kata Fei Yun. Tidak sama sekali, wilayah suci memiliki aturan bahwa hanya anggota Long yang bisa menjadi penguasa wilayah. Dia berkata, nama belakang mereka Long, kata Fei Yun. Memang, meskipun Anda direkomendasikan oleh Penatua Lin, beberapa mungkin masih menyulitkan. Yang terbaik adalah berhati-hati besok. Dia berkata, jangan khawatir. Dia tersenyum. Dan, kultivasimu, matanya menjadi lebih cerah. Aku belum. Dia menggelengkan kepalanya. Cahaya di matanya meredup. Dia meraih topi merah dan mantelnya lagi dan kemudian pergi, menghilang ke dalam malam bersalju. Fei Yun pergi dan membuka jendela, tidak melihat apa-apa selain putih. Cuaca ini, desah. Asteris asteris asteris. Hanya dalam 1 malam, salju setinggi 3 kaki menutupi seluruh Deep South, cukup untuk mencapai pinggang. Fei Yun mengenakan jubah putih bersih yang diikat oleh pita ikat pinggang. Dia berjalan perlahan di atas salju tetapi kenyataannya, setiap langkah membawanya 10 mil jauhnya.
Dia mencapai kediaman penguasa wilayah sekitar tengah hari atau lebih. Istana-istana di sini telah ditenggelamkan oleh salju. Pilar-pilar merah masih bisa dilihat, terlihat mencolok di antara lautan putih. Istana Wilayah Suci. Kata-kata ini tertulis di gerbang utama. Seseorang harus melihat ke atas untuk melihat mereka. Karakternya menakutkan dan bermartabat, membawa luasnya gunung. Masing-masing berisi jenis kekuatan yang berbeda. Kultivator yang lebih lemah akan dipaksa berlutut. Fei Yun mendapati dirinya beberapa kali lebih berat dari sebelumnya. Pelanggar akan dibunuh. Para pembudidaya yang menunggangi gajah lapis baja bergegas mendekat. Mata mereka cerah dan agresif saat mereka mengelilinginya. Fei Yun dengan tenang mengeluarkan segel dan berkata, "Namaku Feng Fei Yun. Saya baru-baru ini dipromosikan menjadi penguasa domain dan saya di sini untuk menandatangani dokumen resmi." "Kamu, penguasa domain?" Pemimpin itu memandang Feng Fei Yun dan mencibir sebelum memperhatikan segelnya. "Ya, domain pertempuran." Fei Yun mengangguk. "Tuan domain pertempuran, apakah Anda bermain dengan kami? Anda masih bukan kemunculan surga," kata pemimpin itu. "Mungkin dia membeli gelar ini. Seolah-olah Anda hanya bisa membeli satu, Anda melakukannya." Para prajurit ini semuanya adalah pembudidaya yang brilian, oleh karena itu posisi mereka di kediaman. Pemimpin berada di tingkat pertama kemunculan surga. Segel itu nyata, tapi, dia tersenyum dan berkata, "Bocah, kultivasimu terlalu lemah. Katakan yang sebenarnya, di mana kamu menemukan segel ini?" Fei Yun dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Penatualin menyuruhku melapor ke sini hari ini." "Penatualin?" "Iya," pemimpin itu hendak mengejeknya tetapi senyumnya langsung membeku. "Apa, katamu Penatualin?" Bam, bam, kelompok itu segera melompat turun dari gajah mereka dan berlutut di salju kecuali sang pemimpin. Pemimpin menjadi pucat dan berlutut, "Saya tidak tahu bahwa Anda adalah keturunan Penatualin. Tolong maafkan saya." Kepalanya menyentuh salju dengan butiran keringat dingin. "Saya bukan keturunan Penatualin," kata Fei Yun. "Ah, kamu pasti muridnya kalau begitu. Saya juga bukan mahasiswa." Fei Yun menggelengkan kepalanya. Pemimpin menjadi bingung, tidak tahu harus berkata apa. "Bawa saya ke tempat untuk menandatangani dokumen resmi untuk posisi saya." Fei Yun tersenyum. Pemimpin tidak lagi berani tidak menghormati Fei Yun. Penatualin adalah orang penting di dinasti ke-6. Pemuda ini direkomendasikan olehnya, artinya pria itu berada di atas statusnya. Tuan domain adalah posisi tinggi sehingga prosesnya agak rumit. Butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan dokumen dan catatan. Namun, Fei Yun tidak bisa melihat penguasa wilayah. Tuan wilayah tidak akan bertemu dengan tuan domain yang baru diangkat. Fei Yun bertanya. Pemimpin yang telah melakukan dokumen untuknya tersenyum, "Saudara Feng, Anda berbeda dari yang lain. Tuan domain baru harus bertemu dengan tuan wilayah terlebih dahulu sebelum menyelesaikan proses resmi. Hanya pertemuan ini saja mungkin memakan waktu beberapa bulan, sama dengan dokumen. Itu membutuhkan koneksi dan suap juga, secara keseluruhan, itu akan memakan waktu 1 tahun." Petik 2. Namanya Huoda, seorang kolonel senior di kediaman. "Jadi aku cukup beruntung." Fei Yun tersenyum. Tentu saja, kakek nenek itu tidak akan berani tidak menghormati Penatualin. Huoda berkata, "Kamu hanya perlu menunggu untuk bertemu dengan penguasa wilayah sebelum pergi ke posmu." "Aku masih harus pergi melapor ke Heaven Restoration Chamber, selamat tinggal," kata Fei Yun. Dia tidak berharap hal-hal menjadi begitu sederhana. Tampaknya dia telah meremehkan pengaruh Penatualin. Kamar pemulihan surga. Huoda hampir melompat tak percaya dan bertanya-tanya tentang latar belakang Fei Yun. Matanya bergerak bolak-balik saat dia memikirkan langkah selanjutnya. Dia kemudian tenggelam ke tanah dan menghilang dari pandangan. Asteris asteris asteris. Huoda terwujud menjadi kenyataan di atas tanah lagi. Kali ini, dia berada di dalam istana emas dengan cahaya terang dan kabut. Di depannya ada seorang wanita mengenakan gaun bangsawan dengan pita panjang yang menggantung di bahunya. Kulitnya seputih salju. Dia sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini, tuan domain yang begitu muda. Penatualin tampaknya mendukungnya, apa yang dilakukan rubah tua ini? Mungkinkah ini bidak catur masa depan? Permaisuri yang terhormat, pemuda ini juga anggota kamar pemulihan surga. Huoda berlutut di tanah. Wanita itu berdiri setelah mendengar ini, tercengang. Tiba-tiba,
seorang gadis berbaju putih muncul dari udara tipis. Dia memegang gukin dan mengenakan kerudung putih, terlihat secantik peri. Huoda berpikir bahwa dia keluar dari dunia ini dan tidak bisa berpaling. Dia sedikit membungkuk dan mengungkapkan suaranya yang indah, Snow Consort, saya percaya inti dari masalah ini terletak pada apakah pemuda ini dikirim oleh Elder Lin atau oleh Azure Territory Lord. Apakah ada perbedaan, Linger? Permaisuri bertanya. Tentu saja. Gadis itu mengangguk dan menatap Huoda, apakah kamu sudah mengetahui identitasnya? Bab 1025, Pangeran ke-8. Huoda membeku sambil menatap wajah cantik gadis itu meski menjadi teladan. Meskipun demikian, dia tidak berani memiliki pikiran yang tidak murni dan dengan hormat berkata, dia mengatakan bahwa dia bukan anggota klan Penatua Lin atau murid. Kalau begitu Azure Territory Lord pasti sudah mengetahuinya, ini dia, Snow Consort meratap. Apalagi, gadis dengan gukin itu tetap tenang. Itu saja yang dia katakan tetapi saya yakin saya dapat menemukan latar belakangnya setelah membaca dokumen resminya. Oh, namanya Feng Feiyun. Huoda merenung. Feng Feiyun. Mata gadis itu berkilat cerah setelah mendengar ini. Dia menghitung dengan jarinya yang seputih salju dan langsung menjawab, itu dia. Feng Feiyun ini tidak dikirim oleh penguasa wilayah. Dia adalah setengah iblis. Dia kemudian mengungkapkan, perenungan di matanya akhirnya berubah menjadi kilatan pembunuh. Bagaimana bisa setengah iblis menjadi penguasa domain? Permaisuri menganggap ini mengejutkan. Dia bukan setengah iblis biasa. Licik dan licik, bakat tertinggi dan cerdas. Gadis itu menjawab, namun, kita dapat menggunakannya untuk menyebabkan keretakan antara penguasa wilayah dan Penatua Lin. Ini akan sangat bermanfaat untuk rencana kita. Dia memiliki aura drakonik padanya yang bisa dirasakan saat ini. Jika Feng Feiyun ada di sini, dia akan bisa langsung mengenalinya karena dia tidak lain adalah Long Jiangling. Penampilannya saat ini adalah penampilan dewi tertinggi. Saat dalam perjalanan ke kamar pemulihan surga, dia bertemu dengan seorang bangsawan muda yang mengenakan jubah ungu. Dia menghalangi jalannya dengan berdiri di tengah jalan. Kesombongan bisa dilihat di wajahnya yang indah. Ekspresinya lebih dingin dari salju sekarang. Dia meliriknya dan tersenyum, Putri Ketujuh, sangat dingin tetapi kamu masih memegang kipas kertas. Ada masalah dengan itu. Dia melambaikan kipasnya dan mendekat. Tidak, ini sangat unik dan keren. Feiyun berkata, hanya saja aku sedang sibuk sekarang, tolong biarkan aku pergi. Jika kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lakukan pada Yi, aku tidak akan membiarkanmu melewatinya. Dia berkata. Ketika dia kembali, dia mendengar tentang Feng Feiyun mengalahkan lebih dari 10 ahli dengan satu serangan telapak tangan. Dia tidak akan percaya tapi ada banyak saksi tangan pertama. Dia begitu kuat di atas menjadi pengkhianat. Yi mungkin telah direncanakan olehnya, maka penampilannya di sini. Dia melihat ke langit dan berkata, apa yang bisa saya lakukan padanya? Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa ini tidak ada hubungannya denganku? Saya tidak tahu kultivasi Anda jadi saya tertipu. Apakah Anda di tingkat ke-7 sekarang? Petik 2. Feiyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya adalah pangeran ipar dari klan Anda sekarang, kakak ipar Anda. Anda tidak dalam posisi untuk begitu ingin tahu. Jika ada yang melihat ini, gosip mereka akan merusak reputasimu. Dia mendengus dan mengangkat suaranya, oke, kakak ipar. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengubahmu menjadi Kasim hari ini. Orang-orang di dekatnya mendengarnya dan segera melihat ke atas, menunjuk jari mereka dan berbisik. Bukankah itu putri ketujuh dari Crimson? Pemuda itu pastilah setengah iblis yang terkenal, Feng Feiyun. Sungguh pria yang beruntung, bertunangan dengan putri pertama. Seekor katak sebenarnya sedang memakan angsa sekarang. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya juga? Keke, ini tidak terjadi setiap hari. Liu Suzi mengabaikan gosip mereka dan masih menatap tajam ke arah Feng Feiyun. Tiba-tiba, 8 pembudidaya datang. Kelompok itu terdiri dari para jenius muda dan teladan dari generasi sebelumnya. Minggir dari jalan. Seorang lelaki tua mengangkat satu jari dan menembakkan lingkaran cahaya. Itu mengelilingi para pembudidaya yang menghalangi di depan mereka dan tiba-tiba berkontraksi, mengubahnya menjadi darah dan potongan daging. Dia kemudian memurnikan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sial,
mereka dari faksi Pangeran ke-8, lari. Lari. Beberapa pembudidaya ingin membalas dendam tetapi dengan cepat berlari setelah mengetahui latar belakang mereka. Kelompok ini datang dan mengepung Liu Suzi. Pembunuh tua itu pincang dan mengenakan jubah abu-abu. Pupil matanya tidak terlihat, artinya dia buta. Hukum yang kuat dan kuno berputar di sekitar tubuhnya. Dia tampak seperti fosil hidup dan memiliki suara serak. Pangeran ke-8, kami melihat Anda sebelumnya, Nona, dan terpesona oleh kecantikan Anda. Silakan kunjungi istana Haimunnya. Dia mendongak dan melirik bulan besar yang mengambang di atas dan berkata, katakan pada pangeranmu bahwa aku tidak tertarik. Betapa kurang ajarnya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu pangeran ke-8 kami, jangan menjadi idiot sekarang. Seorang pria parubaya tinggi mengenakan jubah hitam berteriak dan menginjak tanah, menghancurkan batu bata giok dan menyebabkan salju beterbangan kemana-mana. Liu Suzi terlalu sombong untuk menanggung ini. Cahaya ungu merembes keluar dari kulitnya dan berubah menjadi pedang yang berdenyut, menembus aura pertahanannya sebelum berhenti di depan lehernya. Aura dingin datang dari ujung pedang dan memotong kulitnya. Darah langsung membeku karena suhu. Pria itu menyadari bahwa dia adalah lawan yang tangguh tetapi tidak takut sama sekali. Kamu berani menyerangku, pelayan Pangeran ke-8. Fei Yun diam-diam berdoa untuk pria itu. Plum, kepalanya melayang dan darah menyembur keluar dari lehernya, menodai kepingan salju yang jatuh menjadi merah. Liu Suzi dengan dingin mengucapkan, saya tidak tahu dari klan mana Pangeran ke-8 Anda berasal, tetapi jika dia ingin bertemu dengan saya, datanglah ke kediaman saya alih-alih melepaskan anjing yang menggonggong. Putri, saya tidak peduli dari klan mana Anda berasal, tetapi Anda telah melakukannya sekarang, membunuh seorang pelayan pangeran. Seluruh klan Anda akan sangat tidak beruntung. Seorang pendekar pedang muda dengan aura licik menyeringai. Para penonton berbisik berulang kali dan menatapnya dengan sedih. Berani menyinggung Pangeran ke-8 di pusat ke-6. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Petik 2. Dia akan marah, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tonton saja, kita punya pertunjukan. Fei Yun bisa merasakan sesuatu yang salah dengan atmosfer. Biasanya, pangeran dan putri memiliki status yang sama. Namun, ini tampaknya tidak terjadi di sini. Orang tua dengan suara serak berkata, kamu hanya seorang putri tingkat fana namun kamu berani membunuh seseorang dari faksi Pangeran ke-8 Azure. Provokasi ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Ekspresi Liu Suzi berubah setelah mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang pangeran keji ini sebelumnya, benar-benar penjahat di pengadilan suci. Dia mengembangkan hukum keberuntungan Yin Yang. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia adalah orang dengan wanita terbanyak. Rumor mengatakan bahwa dia telah mempermaisuri favorit penguasa pengadilan suci. Tuan melihatnya sendiri tetapi diam-diam pergi, tidak ingin menyinggung perasaannya. Siapa yang berani menentang fraksi Azure sekarang? Putri ketujuh, ayo kembali. Dua orang tua turun. Mereka adalah teladan, pelindungnya. Tidak ada yang pergi hari ini. Orang tua itu menembakkan 5 sinar menyilaukan dari jari-jarinya, mendorong semua orang mundur. Kedua pelindung memanggil harta roh peringkat 10 mereka tetapi masih tertiup terbang. Pelayan lain yang menggunakan pedang ganda dengan senyum kejam bergegas mendekat, menusuk keduanya berulang kali sambil tertawa. Sama seperti itu, keduanya terjepit mati ke tanah, mata mereka masih terbuka lebar.